Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi manajemen semester 2 di kelas D. Selamat bertemu kembali di proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Mengawali perkuliahan hari ini setelah beberapa kali sempat kita tertunda diakibatkan ada beberapa hari nasional ya atau libur nasional. Kita sudah 2 pertemuan Jumat ya yang tertinggal itu ya, sehingga proses perkuliahan termasuk juga presentasi dari hasil kelompok manajemen semester 2 kelas B ini sempat tertunda ya, dan hari ini alhamdulillah Jumat 22 April 2022 kita bisa bertemu kembali ya, dan bertepatan dengan saat ini selain merupakan Idul Ayam, hari yang rajanya hari dalam satu minggu, kita juga berada di bulan yang merupakan rajanya bulan, yakni bulan Ramadan ya. Dan tentu saja hari ini teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di semester 2 manajemen B ini sedang melaksanakan ibadah saum ya. Dan mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan begitupun saum-saum yang akan datang sampai selesai pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan kekuatan serta diberikan amal pahala yang setimpal sesuai dengan apa yang kepatuhan kita dan pelaksanaan, sehingga kita menjadi mendapatkan kita takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini seperti biasa bahwa presentasi akan disampaikan hari ini oleh kelompok 3 ya, dengan tema prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Di mana kemarin juga sempat disampaikan bahwa kaidah syariah ini selain yang pertama selalu dilandasi dengan kaidah dan prinsip tauhid ya. Jadi dalam melakukan segala sesuatu tidak hanya sebatas keuntungan kemudian duniawi dan kemanusiaan saja, tetapi juga lebih berdasarkan kepada wahyu firman Allah, dan ini yang melandasi kita berbeda dengan yang lain ya. Mungkin hari ini juga dalam syariah ibadah dalam melaksanakan ibadah saum, non-muslim pun ada yang mengikuti ya, tetapi mereka tidak dilandasi dengan kaidah atau dasar fondasi tauhid, belum tentu ya mendapatkan hal yang sama dengan kita. Mungkin untuk kesehatannya mungkin dapat ya, seperti itu. Nah, untuk tema hari ini yang prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah akan dibawakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan di Jehara dengan NPM D121047782, Kartika Hidayanti dengan NPM D121045581, kemudian Pepi Hidayani dengan NPM D121045582, kemudian Risma Ratnasari dengan NPM D2104583. Dan hari ini bahkan saat ini ya rekan Kartika, Dini, Pepi, dan Risma sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil pencarian materi kelompok 3 ini, dan kiranya hari ini sudah siap untuk dipresentasikan ya. Nah, kemudian dari saya juga dalam rangka kemudian untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya langsung saja persilahkan kepada kelompok 3 rekan Dini Jahara, Kartika Hidayanti, Pepi Hidayani, dan Risma Ratnasari untuk langsung saja ya memberikan atau mempresentasikan hasil presentasinya ya. Baik, saya kira langsung saja ya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen semuanya di STMM dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi pada hari
di sini kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah Islam. Namun izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Zahara dengan NPM D121047882. Perkenalkan, saya Kartini Hedianti dengan NPM D121045581. Di sini saya sebagai moderator. Saya Tati Hidayani dengan NPM D121045582. Perkenalkan, nama saya Risma Ratnasari dengan NPM D121045583. Baik, kita langsung saja pada pemaparan pertama mengenai apa itu akad yang akan disampaikan oleh Dini Zahara. Saya Dini akan menjelaskan mengenai definisi akad. Secara etimologi, kata akad berasal dari kata bahasa Arab akoda yakidu akodan, yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, dan menyatukan. Bisa juga berarti kontrak ikatan atau kesepakatan atau al-ittifaq. Kenapa dikatakan ikatan? Karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi, akad ditinjau dari dua aspek. Yang pertama yaitu pengertian umum. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Yang kedua, pengertian akad secara khusus. Yang lain adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu penjelasan dari Dini Zahara. Jadi secara garis besarnya, akad dalam ekonomi syariah itu digunakan untuk menyatakan jenis kesepakatan dalam transaksi syariah. Nah, untuk poin selanjutnya mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi yang akan disampaikan oleh Tati Hidayani. Saya Tati Hidayani akan menjelaskan mengenai prinsip hukum ekonomi syariah. Nah, yang pertama ada prinsip tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dalam prinsip tauhid ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan itu sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tujuan dari suatu usaha itu bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, melainkan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepuasan spiritual serta sosialnya. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini adalah prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Nah, mengapa disebut sangat penting? Karena menegakkan suatu keadilan dalam ekonomi itu dapat menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Yang ketiga, ada prinsip al-maslahat atau kemaslahatan, adalah tujuan pembentukan hukum Islam. Tujuannya apa sih?
Tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, yang keempat itu ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf ini merupakan keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha. Nah, sedangkan nahi munkar lebih direalisasikan ke dalam larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, goror, maisir, dan haram. Yang kelima, ada prinsip tazkiyah yang berarti penyucian. Dalam konteks pembangunan misalnya, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Yang keenam, ada prinsip falah. Prinsip falah ini merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai di dunia akan memberi kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak. Selama keberhasilan yang dicapai itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, itu 6 poin mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Risma Ratnasari. Saya Risma Ratnasari, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah yang tercermin dalam setiap transaksi harus tegas. Yang kedua yaitu prinsip al-ihsan. Prinsip al-ihsan adalah prinsip untuk berbuat kebaikan dan senantiasa untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga yaitu prinsip al-mas'uliyah, adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu atau mas'uliyah al-afrod maupun pertanggungjawaban dalam masyarakat atau mas'uliyah al-mujtama. Yang keempat yaitu prinsip al-kifayah. Prinsip al-kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Yang kelima yaitu prinsip al-wasatiyah atau i'tidal. Prinsip al-wasatiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip khilafah atau perwakilan. Manusia merupakan khilafah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, jadi dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah Islam tersebut terdapat beberapa poin ya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah panduan bagi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini saya Kartika Hidayanti akan membahas mengenai kaidah-kaidah fikih dalam transaksi atau akad. Di sini saya mengambil terjemahannya saja. Kita mulai pada terjemahan pertama. Hukum pokok-pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Jadi maksud kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan ataupun kerelaan, tidak ada unsur paksaan ataupun kekecewaan dari salah satu pihak. Dan jika hal itu terjadi, maka transaksinya tidak akan sah. Nah, kita lanjut pada terjemahan kaidah kedua, yaitu akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Lalu terjemahan ketiga, apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Contohnya, ketika kedua belah pihak telah saling menguntungkan namun sepakat untuk membatalkan jual beli tersebut, maka hak pembeli terhadap barang tersebut menjadi batal dan hak penjual terhadap barang tersebut juga batal, dan keduanya harus saling mengembalikan barang dan uang tersebut.
Lalu terjemahan kaidah keempat, akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut. Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya seperti jual beli, bisa juga berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Lalu terjemahan yang kelima, tidak sempurna akad tabaru kecuali dengan penyerahan barang. Akad tabaru adalah akad yang dilakukan untuk kebajikan semata seperti hibah ataupun hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan. Lalu terjemahan kaidah keenam, setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan. Contohnya dalam gadai emas, lalu ada syarat apabila barang tersebut tidak ditebus dalam kurun waktu tertentu, maka penerimaan gadai tersebut berhak untuk menjualnya atau syarat lainnya. Lalu terjemahan ketujuh, suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap dikrum yang ditransaksikan. Transaksi yang batal karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan. Lalu terjemahan kaidah ke-8, apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis dikrum-dikrum dalam transaksi tersebut. Misalnya seorang pembeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan sejumlah harga rumah tersebut. Lalu terjemahan kaidah ke-9, bertransaksi dengan objek benda. Sama hukumnya dengan bertransaksi dengan objek manfaat benda tersebut. Misalnya seorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut. Maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya. Lalu terjemahan kaidah ke-10, setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan. Misalnya dalam jual beli saham, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank atau pihak ketiga, sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari one stress salah satu pihak, maka dibolehkan. Lalu terjemahan kaidah ke-11, apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka didahulukanlah yang mencegah. Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila ada dalil atau bukti kenyataan yang bertentangan antara yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka didahulukanlah yang mencegah. Lalu terjemahan kaidah yang terakhir adalah melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai. Maksud kaidah ini adalah jika seorang yang memiliki suatu benda atau hak tertentu, maka benda atau hak tersebut tetap menjadi miliknya selama tidak ada bukti-bukti lain yang membatalkan halnya tersebut. Nah, itu dia penjelasan mengenai kaidah-kaidah fikih dalam transaksi atau akad. Nah, untuk presentasi pada hari ini dapat disimpulkan bahwa akad atau transaksi berarti membangun atau memandirikan, memegang perjanjian, percampuran, dan menyatukan suatu hal yang dapat dikatakan belum disepakati. Dalam akad ekonomi syariah Islam ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip yang mengacu pada syariat Islam serta kaidah-kaidah fikih dari setiap kasusnya. Sekian penjelasan mengenai prinsip-prinsip atau kaidah dalam ekonomi syariah Islam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 rekan ini, Kartika, Pepi, dan Risma yang sudah mempresentasikan hasil kajian kelompoknya ya tentang prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Sangat bagus materinya, kemudian juga pembuatan PPT-nya bagus, presentasinya juga bagus, kemudian pemiringan musik untuk presentasinya juga ya, kayak partisipan, kemudian audien fokus, ini juga sudah sangat bagus. Kemudian moderator mengatur juga sudah sangat bagus ya, dan sifatnya ini bagus semua, punya kompetensi yang sama dalam presentasi dan public speaking. Saya kira ini perlu dipertahankan ya. Kemudian kalau bisa dieksplor kembali, kemudian dikembangkan ya bakat dan kemampuan Anda yang sudah bagus ini. Kemudian dari sisi substansi materi tadi juga sudah sangat bagus. Saya kira tidak perlu ada yang ditambahkan. Bahkan dari sisi transaksi syariah ada banyak contoh-contoh tadi yang sudah disampaikan ya, termasuk dalam jual beli ya. Kemudian tadi ada gadai emas ya, itu rahan. Kemudian juga ada akad tabaru. Contohnya tadi sudah disebutkan pinjam meminjam ya, itu bagian dari akad
transaksi selain jual beli juga ada sewa ya, ada sewa. Jadi seluruh transaksi yang kita ini kan sudah terkupas di sini. Kemudian juga tentang prinsip-prinsip tadi sudah disampaikan ya, dari mulai prinsip tauhid sampai amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya tadi sudah sangat bagus disampaikan. Dan yang terakhir adalah tentang kaidah syariah transaksi ya, tadi sudah disampaikan berbagai kaidah sampai berapa kaidah, belasan kaidah ya, sudah sangat disampaikan. Jadi saya kira luar biasa bagus kelompok ini. Jadi saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada kelompok 3 ini yang sudah mampu menyelesaikan tugas demi tugasnya, termasuk mempresentasikannya. Dan mungkin yang terakhir dalam tugas ini Anda memandu diskusi ya, barangkali dari audiens partisipan kelas manajemen B di kelompok selain kelompok 3 ada yang perlu didiskusikan dan ditanyakan, silahkan. Kemudian kelompok 3 silahkan rekan Dini, Kartika, Pepi, dan Risma memandu jalannya diskusi. Saya memantau setiap yang bertanya, kemudian jawaban dari pertanyaan itu dipantau dan mendapatkan poin tersendiri untuk mengisi komponen dan indikator tugas serta keaktifan. Juga nanti kita gabung dengan komponen hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan diakumulasi kemudian dibagi sesuai formula yang diedarkan dari universitas maupun fakultas. Kemudian nanti akan keluar nilai akhir yang dikonversi nilai angka ke dalam nilai huruf dalam bentuk A minus, B plus, B minus, C plus, C dan C minus, serta D dan E. Itu saja dari saya juga, sangat luar biasa bagus. Selamat sekali lagi pada kelompok 3, rekan Dini, Kartika, Devi, Pepi, dan Risma ya, sangat luar biasa. Dan mohon maaf juga dari saya apabila ada penyampaian, penerangan, dan penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang berkenan, dan kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selamat menjalankan ibadah saum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.